Dalam hidup kita, seringkali kita sulit membedakan antara pasrah dan berserah. Karena pasrah dan berserah kelihatannya beda-beda tipis, betul ya? Dan juga tidak hanya pasrah dan berserah, tetapi juga membedakan iman dan nekat itu juga sesuatu yang kadang sulit kita bedakan. Padahal sebenarnya untuk membedakan itu hanya kembali kepada beriman dan juga nekat itu kepada siapa kita bersandar. Kalau beriman itu bersandar kepada Tuhan. Sedangkan nekat itu bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Bagaimana dengan pasrah dan berserah? Kira-kira orang Kristen yang sejati, kira-kira yang dipilih adalah pasrah atau berserah? Apa? Bersalah? Hah? Berserah atau pasrah? Berserah kan? Jangan sampai keserakahan, tidak boleh ya. Berserah atau pasrah? Berserah. Apa bedanya berserah dan pasrah? Ngomong yang kencang lah. Apa bedanya berserah dan pasrah? Kalau berserah, apa maksudnya? Masih harapan, betul. Biasanya jomblo harap terus, gitu ya. Berserah masih ada harapan. Sedangkan pasrah artinya apa? Tidak lagi ada harapan. Alkitab berkata orang percaya itu senantiasa punya pengharapan. Amin itu ya. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah apa? Mengecewakan kita. Jadi dalam hidup ini kita berjalan landasannya iman. Iman membuat kita akhirnya bisa berserah. Betul ya? Iman membuat kita berserah. Karena di dalam iman kita tahu kepada siapa kita berserah. Yaitu kepada Tuhan. Maka di dalamnya tidak ada namanya keputusasaan. Tidak ada namanya kebimbangan. Tidak ada namanya kekhawatiran. Tinggal dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena kita punya iman dan kita tahu kepada siapa kita berserah. Sedangkan pasrah ujungnya hanya dua. Apa itu? Bisa baik, bisa tidak baik. Tetapi orang yang berserah dan dia tahu kepada siapa dia bersandar, dia tahu ujungnya hanya satu, yaitu kebaikan itu sendiri. Kenapa? Yeremia 29 ayat 11, Allah tidak pernah merancang kejahatan atau kecelakaan buat kita. Tapi rancangan Allah adalah rancangan apa? Damai sejahtera buat kita. Maka jangan berserah pada nasib, karena ujung nasib itu hanya dua. Apa itu? Baik dan jahat. Maka orang Kristen tidak boleh berserah pada nasib. Kenapa? Dan tidak boleh percaya pada nasib. Karena ujung daripada kekristenan itu adalah kebaikan itu sendiri. Damai sejahtera yang dirancang oleh Allah itu sendiri. Tapi mari kita boleh sungguh lagi mengerti. Mengapa sehingga Tuhan kasih iman buat kita? Mengapa Tuhan mengajar kita berserah? Kira-kira apa yang ada di dalamnya menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita baca teks kita hari ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16, ayat yang ke-18, dan kita sambung dengan ayat 20, 22, dan juga ayat 24. Mari kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-7, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18, dan ayat 20, 22, dan ayat yang ke-24. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil, dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18, dan kita loncat ayat 20, 22, dan 24. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu.
bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kita ayat 20 sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jemaat Tuhan yang kekasih, tema kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah terlambat. Amin itu ya. Yang sering kali terlambat siapa? Terima kasih buat pengakuannya. Nah, itu ya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong umatnya. Tapi seringkali kita sendiri yang memandang bahwa Tuhan terlambat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa waktu kita lah adalah waktu yang tepat. Sedangkan ketika Tuhan tidak menjawab kita ketika kita ada dalam pergumulan. Walaupun kita berseru-seru tetapi Tuhan tidak menjawab. Maka kita berkata bahwa Tuhan terlambat dalam kehidupan kita. Tapi mari kita boleh sungguh lagi memahami bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Nah, mari kita boleh sungguh lagi membahas tema ini dengan melihat konteks ini. Dalam konteks ini kita memahami bahwa baik Elia bahkan juga janda Sarfat, mereka sedang ada dalam sebuah pergumulan. Pergumulan apa? Elia sedang ada pergumulan di mana sungai Kerit itu ternyata dalam masa waktu tertentu dan diperkirakan selama 2 tahun ternyata sungai Kerit itu akhirnya menjadi kering. Padahal dari sana Elia menggantungkan hidupnya. Tidak hanya kepada burung gagak, tapi juga dia minum daripada sungai Kerit itu sendiri. Tapi ketika sungai Kerit itu menjadi kering, sebagai manusia mungkin saja Elia akan berkata, dari mana saya bisa hidup, dari mana saya bisa minum dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Elia. Maka dia berkata pergi ke Sarfat. Pergilah ke Sarfat. Dan saudara tahu perjalanan dari sungai, apa itu? Kerit ke Sarfat itu diperkirakan 120 sampai dengan 130 kilometer. Dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Kalau saudara dan saya adalah Elia, kemudian Tuhan bilang apa? Tinggalkan sungai Kerit yang kering ini, pergi ke Sarfat. Jalan kaki 120 kilo, jalan 10 kilo aja kita sudah ngos-ngosan, betul ya?
sekilo aja. Ngos-ngosan. Bisa saja Elia akan berkata begini, Tuhan, ini sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Betul? Kenapa? Aku udah kehabisan air di sungai Kerit. Engkau suruh saya jalan 120 atau 130 kilometer. Tapi disinilah Tuhan membuktikan akan kuasanya. Di mana ketika Elia taat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Elia. Maka walaupun dalam perjalanan yang begitu jauh, Tuhan sertai Elia. Dan ini kita memahami, itu pun pergumulan. Elia punya pergumulan, sungai kering, harus perjalanan jauh 120 atau 130 kilometer. Itu menjadi sebuah pergumulan. Ya, kita naik mobil saja dari sini ke Tokyo ngos-ngosan, betul ya? PP. Apalagi jalan kaki. Tapi di sini pergumulan itu tidak dipandang oleh Elia sebagai sebuah pergumulan. Karena dia tahu siapa yang menyuruh dia. Dia tahu kepada siapa dia bersandar. Dia tahu siapa yang memimpin hidupnya. Maka di sana dia tidak memandang jarak yang begitu jauh. Tetapi tugas dia hanya satu, yaitu dia taat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pergumulan Elia tidak hanya sebatas itu. Ketika dia disuruh ke sana, di sana yang kasih makan dia adalah apa? Seorang janda yang berkepribadian, bukan? Ya. Yang kasih makan dia apa? Seorang janda, bukan? Tapi bukan janda berkepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, betul ya? Kekayaan pribadi dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi ketika dia datang, Tuhan bilang apa? Pergi ke Sarfat. Dan Sarfat itu di daerah Sidon. Sidon itu adalah tempat daripada Isabel. Dan di sana dia harus makan dari sana. Mungkin secara manusia Elia akan berkata, kenapa Tuhan tidak suruh saya ke Israel? Kenapa Tuhan tidak bawa saya ke tempat di Israel? Mungkin ada orang-orang di sana yang bisa kasih makan saya. Kenapa saya harus berjalan jauh? Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, Elia tetap jalan. Dan Tuhan berkata secara jelas, janda di Sarfat akan memberikan makan buatmu. Secara manusia, Elia tahu konteks pada saat itu. Istilah janda pada saat itu berbicara tentang yang pertama, dia tidak punya suami. Kalau dia tidak punya suami, maka otomatis dia tidak punya tempat di mana dia bergantung. Karena pada saat itu, permisi, saya jelaskan ini dulu. Pada saat itu, seorang wanita atau seorang istri atau seorang perempuan itu dianggap sama dengan properti. Jadi ketika dia kawin sama suaminya, dia milik suaminya. Tapi walaupun dia milik suaminya, harta kekayaan pada saat itu bukan milik dia, tapi milik suaminya. Dan dia hidup dalam kebergantungan kepada suaminya. Maka ketika Tuhan bilang apa? Janda ini memberi kamu makan. Artinya apa? Janda ini tidak punya tempat bergantung. Dia tidak punya suami. Artinya apa? Tidak ada pemilik yang mengayomi dia. Tapi dia hidup dalam kebergantungan kepada apa adanya di dalam hidupnya. Tidak hanya itu. Kalau dia tidak punya suami, maka selanjutnya anak laki-lakinya bisa menjadi tempat kebergantungan dia. Karena ketika suaminya mati, semua kekayaan suaminya diturunkan kepada anaknya. Dan kalau dia anak laki-laki, maka dia menjadi tempat di mana mamanya bisa bergantung pada dia. Jadi ingat baik-baik, yang jadi pemilik di sana bukan mamanya, tapi yang jadi pemiliknya adalah anak laki-lakinya. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, ternyata janda ini tidak punya anak laki-laki. Yang dia punya apa? Anak apa? Anak perempuan. Kalau dia punya anak perempuan, berarti dia tidak mewarisi kekayaan daripada orang tuanya. Secara khusus mewarisi kekayaan daripada suaminya. Artinya, janda ini bersama dengan anaknya sedang hidup dalam kemelaratan. Mereka hidup apa adanya dan mereka hidup seadanya. Sesuai dengan apa yang mereka usahakan waktu itu, mereka makan waktu itu. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan berkata, Allah berkata kepada Elia, pergi aku akan kasih makan kamu daripada janda Sarfat itu. Tapi kita memahami, apakah Elia akhirnya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak bawa saya kepada mungkin orang kaya yang ada di Sidon, walaupun itu bangsa kafir.
Tapi kenapa Tuhan bawa saya pada janda yang miskin itu, yang di Sarfat itu? Kenapa Tuhan kasih makan saya daripada janda kafir, tapi juga dia adalah janda miskin? Ini pergumulan. Bisakah dia memberi makan? Aku nggak mau kehadiranku menjadi beban buat mereka. Betul? Kita kan kerinduannya begitu. Kerinduan kita adalah aku nggak mau supaya jadi beban buat orang lain. Pertanyaannya adalah ketika Elia datang kepada janda ini, apakah Elia jadi berkat buat janda ini? Atau Elia membebani janda ini? Cara rasional. Membebani. Kalau Elia membawa, pergi dan dia sedang membawa 1 karung beras, 1 karung gandum, dia bawa banyak sekali daging yang sisa daripada burung gagak yang berikan kepadanya. Maka kehadiran Elia adalah kehadiran menjadi berkat bagi janda ini, betul? Tapi pada saat itu, Elia sendiri tidak punya minum. Tidak punya sesuatu. Dan itu dibuktikan dengan dia minta kepada janda itu. Artinya dia hadir untuk membebani janda itu. Ini pergumulan. Dan kehadiran Elia menjadi sebuah pergumulan bagi janda ini. Karena terbukti ketika dia datang. Ternyata janda ini bukan janda kaya. Betul ya? Dan dia bilang apa? Tolong ambil air buat saya. Ketika ibu ini berangkat mengambil air, dia teriak, tolong bikin roti bundar buat saya. Kaget ibu ini. Kalau air bisa ku kasih. Betul ya? Tapi bagaimana dengan roti? Dia jujur dan terbuka. Elia, Nabi Tuhan. Aku hanya punya segenggam tepung. Dan aku punya setitik daripada minyak itu dalam kualiku, dalam buli-buliku. Dan saat ini aku sedang pergi untuk mencari ranting-ranting. Dan aku akan datang. Dan aku akan mengolahnya. Dan aku tahu itu hanya cukup buat saya dan cukup buat anakku. Dan kalimatnya mengatakan, setelah kami makan, selanjutnya apa? Pertanyaan saya, kalimat ini kalimat iman atau kalimat pasrah? Ya? Pasrah atau beriman? Pasrah. Jadi di sini kita melihat bahwa Elia yang ada punya pergumulan datang kepada janda yang punya pergumulan. Tapi mari kita memahami, Elia yang datang dengan pergumulan, janda yang menyambut dia dengan pergumulan. Ternyata di dalamnya pergumulan mereka tidak menjadi alasan untuk mereka tidak memberkati. Mereka harus memberkati. Amin itu. Seringkali kita tidak mau menjadi berkat. Seringkali kita tidak bisa mengulurkan tangan kita kepada orang lain. Oleh karena kita lebih melihat, aku punya banyak pergumulan, dia tidak punya pergumulan. Betul? Sehingga kita tidak mampu melihat kebesaran Tuhan. Maka di sana kita sulit untuk membuka tangan kita untuk membagi kepada orang lain. Alasannya apa? Karena aku punya pergumulan yang banyak. Aku punya beban yang banyak. Aku punya masalah yang banyak. Kamu harus ngerti saya. Tuhan harus mengerti saya. Kenapa di tengah-tengah aku punya pergumulan? Di tengah-tengah aku punya masalah. Kenapa Tuhan tuntut saya harus menjadi berkat? Mungkin perempuan ini akan berkata, Tuhanmu keterlaluan. Kamu nabi. Tapi kenapa kehadiranmu menjadi batu sandungan buat saya? Kenapa kehadiranmu menjadi beban buat saya? Tapi disinilah kita melihat janda ini dituntut oleh Tuhan untuk boleh sungguh lagi tidak hanya melihat pada pergumulannya, tetapi dia senantiasa harus melihat apa rencana Tuhan di dalamnya. Dan di sini kita melihat Elia berbicara atas dasar iman, perempuan ini berbicara atas dasar apa? Pasrah. Di sini kita menemukan pasrah dan beriman ketemu. Elia berkata, udah bikin saya buat saya duluan dulu. Bikin buat saya duluan dulu. Setelah itu buat kamu dan sepertinya Elia nggak ngerti gitu loh. Aku kalau perempuan itu, lu nggak ngerti sih. Aku udah bilang hanya pas buat saya dan anak saya. Nggak cukup buat kau, pergi kau. Betul kan?
Tapi Elia katakan, udah bikin saya duluan dulu. Bikin saya, keterlaluan, bikin dia duluan, bikin. Saya dan anak saya saja udah mulai mikir-mikir, bikin buat kamu. Kamu pendata, aku juga nggak kenal kamu, betul? Bikin saya duluan dulu. Tetapi kalimat itu tidak stop di situ. Kalimat itu dilanjutkan oleh Elia. Buat saya duluan, setelah itu bagi kamu dan anak kamu, dan setelah itu kamu akan melihat bahwa buli-buli itu tidak akan pernah berhenti minyaknya. Dan kamu akan melihat tepungmu tidak akan pernah habis sampai kepada musim kering ini akan selesai. Mari kita memahami. Poin yang penting di sini adalah jangan pernah engkau melihat kekuranganmu dan engkau menahan berkat yang ada padamu kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Di sini jangan pernah hidup hanya dalam pasrah dan sepertinya tidak ada lagi masa depan. Dan itu akhirnya membuat kita akhirnya tidak lagi menggunakan iman yang ada pada kita. Tapi Elia membawa ibu ini dari pasrah menjadi orang yang beriman. Dan beriman di sini adalah kebergantungan kepada firman itu sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Elia itu adalah perkataan Allah yang Allah pakai melalui Elia itu sendiri. Jadi mari kita melihat. Mungkin saat ini engkau hidup dalam kondisi pasrah. Udah aku gak tahu bagaimana besok. Apakah aku bisa makan apa enggak. Besok aku makan apa. Aku makan di mana atau aku makan siapa? Mungkin itu pertanyaan bagi kita. Tapi mari kita boleh belajar sebagai orang yang beriman. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi bagaimana supaya kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita? Tuhan menanamkan iman dalam hidup kita. Amin itu ya. Tuhan menanamkan iman dalam hidup kita. Dan iman mengajarkan kita untuk taat pada Tuhan. Iman tidak tunduk kepada kekurangan. Iman tidak tunduk kepada pergumulan. Tapi iman melampaui kekurangan. Dan iman melampaui pergumulan yang ada. Maka ketika kita mampu melihat iman melampaui semuanya. Maka di sana kita akan sungguh berkata bahwa Tuhanku dahsyat adanya. Maka mari kita memahami satu hal. Pergumulan tidak pernah Tuhan lepaskan dalam kehidupan kita. Karena di sanalah ujian iman itu akan berlaku. Amin itu. Tetapi cara pandang kita sebagai orang yang beriman. Matanya tidak diredupkan hanya kepada pergumulan. Matanya tidak hanya diredupkan dalam keterbatasan. Tapi mata iman yang mampu melihat kepada Tuhan. Dan dia meyakini. Kalau aku taat sama Tuhan. Dan aku yakin ini firman Tuhan. Aku tetap akan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Ada seorang tokoh besar. Wordsfield. Dia satu kali melayani dalam satu gereja. Dan kebanyakan gereja yang dihadiri itu anak-anak panti asuhan. Dan orang-orang yang tidak mampu. Sehingga ketika dia ditelepon untuk melayani di sana. Dikatakan bahwa selesai melayani dia tidak akan mendapatkan PK. Tahu PK ya? PK, persembahan kasih. Bukan PK, bukan itu maksudnya. Persembahan kasih. Apa yang terjadi? Di gereja yang kecil yang dia layani itu, ternyata di sana ada seorang misionaris yang mempresentasikan akan pelayanannya. Kemudian ketika misionaris itu mempresentasikan akan pelayanannya, tujuannya supaya anggota jemaat itu mendoakan pelayanan itu, bukan memberikan persembahan. Tapi apa yang terjadi? Pendeta Bill Pierce ini, dia digerakkan oleh Tuhan begitu luar biasa, lewat persentase daripada misionaris tersebut, untuk dia memberikan persembahan kepada misionaris ini. Dan ketika dia membuka dompetnya, ternyata dia lihat uang yang ada di sana hanya sisa $20. Ternyata kalau dia pulang ke rumahnya, dia harus lewat tol dan harus bayar tol. Tapi dia didorong begitu luar biasa untuk harus memberikan uang $20 itu. Jadi tidak dapat menahan dirinya walaupun pikirannya berkata begini. Nanti kau pulang pakai apa? Kau bayar pakai apa tolnya? Kamu kan sudah punya uang kamu kan hanya $20. Berkecamuk.
Tetapi dorongan kuat dan ketaatan dia sama Tuhan. Dia mengeluarkan $20 itu dan masukkan ke amplop dan akhirnya dia berikan kepada misionaris ini. Apa yang terjadi? Dia keluar. Ini kisah nyata ya. Dia keluar dan akhirnya naik ke mobilnya dan dikatakan apapun terjadi, terjadilah. Yang penting aku taat sama Tuhan. Kue sera-sera lah itu ya. Dan apa yang terjadi? Dia naik mobil dan sampai pada tol itu, dia bukan ambil bagian ETC-nya. Tapi dia ambil bagian apa namanya itu, tempat di mana ada orangnya itu, futsu ya. Apa yang terjadi? Dia datang dan dia bilang sama petugas itu dan berkata, saya minta maaf, saya nggak punya uang untuk bayar tol ini, tapi saya harus lewat tol ini. Dia jujur. Dan dia katakan, apa itu? Petugas itu berkata begini, kamu laki. Kamu orang yang berhasil. Kenapa? Dia kaget. Kenapa? Karena sebelum kamu ada satu mobil yang sudah lewat dan mobil itu, yang punya mobil itu berkata bahwa aku akan bayar untuk orang yang nanti ada di belakang saya. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi mobil yang di belakang saya itu saya bayar tolnya. Dia kaget luar biasa dengan pernyataan itu dan silakan lewat. Dan dia lewat dan dia sampai ke rumahnya. Tuhan kasih cukup untuk kebutuhan. Amin itu. Tapi saya mau katakan, tidak selamanya kita punya pengalaman yang sama. Betul? Tetapi Tuhan punya satu prinsip yang sama. Yaitu dia tidak pernah terlambat memelihara hidup kita. Kalau kita berkata, saya sebagai orang yang beriman, ketika dengan firman Tuhan yang jelas, dengan iman yang jelas, saya taat kepada Tuhan. Maka saya percaya, orang yang beriman pada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Asalkan prinsip yang pertama, kekurangan tidak boleh membawa kita tidak mewujudkan iman kita. Jangan sampai pergumulan menghambat kita untuk tidak menjadi berkat. Tapi dalam kondisi apapun kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin itu ya. Kalau mau menceritakan tentang peristiwa ini, saya punya kisah banyak sekali. Betul. Ya, dalam pelayanan. Ketika pergi pelayanan, waktu di Jakarta, waktu pergi pelayanan, pikir saya udah siapkan saja uang cukup untuk pergi. Karena pasti selesai khotbah pasti ada PK-nya. Itu kan konsep manusianya ini. Tapi kadang selesai khotbah, memang dipersiapkan, tapi kadang bendaharanya lupa. Kadang sampai di rumah dulu baru ditelepon. Pak minta maaf. Bukan hanya itu, ada juga kisah. Selesai khotbah di salam tempel ternyata dikasih amplop. Sampai di mobil saya lihat ternyata amplopnya kosong. Ternyata ketukar amplopnya. Ya kisah-kisah seperti itu. Tapi di sana saya tidak mengeluh dan saya berkata, Tuhan aku tahu engkau punya maksud. Aku tahu engkau punya rencana. Dan lewat semua peristiwa itu, saya menemukan ternyata ada bagian karya Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan menyediakan itu dalam hidup saya. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat satu hal. Jangan pernah pergumulan dan keterbatasan hidupmu membuat engkau tidak taat kepada Tuhan. Amin itu. Tetapi orang yang beriman mampu melihat melampaui semuanya itu. Dan dia tetap taat pada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupannya. Amin itu. Ini menjadi poin yang pertama. Mari kita belajar taat sama Tuhan. Orang yang tidak pernah belajar taat pada Tuhan, dia tidak punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia tidak punya kesaksian hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Maka ketika orang lain akan bersaksi, dia hanya buka mulut dan kata, oh bisa begitu ya, kok bisa begitu ya. Bisa begitu. Kenapa? Karena kita tidak taat pada Tuhan. Dan kita tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan berkarya. Jadi poin yang pertama supaya kita melihat Tuhan tidak pernah terlambat. Jangan sampai pergumulan dan keterbatasan hidupmu membuat engkau tidak taat sama Tuhan. Yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu menjadi poin yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita lihat dalam teks ini. Ketika kita melihat bahwa Elia berkata kepadanya, buatlah duluan pada saya, setelah itu engkau membuat untuk engkau dan apa? Anakmu. Pertanyaannya adalah, perempuan itu melakukan apa enggak? Teksnya mengatakan bahwa dia melakukannya. Pertanyaan saya, ketika dia melakukan, itu
dia melakukan pakai pasrah atau pakai iman? Mari. Ketika dia melakukannya, dia pakai pasrah atau dia pakai iman? Saya yakin jawabnya ya. Pasrah atau iman? Saya percaya bahwa di situ iman. Kenapa iman? Karena dia sudah dengar firman, betul? Dia sudah dengar firman, lakukan itu, maka dia lakukan itu. Dan firman itu berkata, setelah kau buat saya, buat kamu, buat anakmu, dan yakinlah bahwa apa? Buli-buli itu tidak akan pernah berhenti mengalir minyaknya. Dan di sini iman itu bekerja. Ketika iman itu bekerja, kebersandaran perempuan itu bukan ada pada dia, tapi kebersandaran dia beralih kepada Tuhan itu sendiri. Kebersandaran itu beralih kepada Tuhan. Banyak kita berkata, aku punya iman, aku percaya, tapi percayakah kita bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang bergantung kepada Tuhan? Seringkali kita berkata begini, Tuhan, aku memberikan hatiku. Aku memberikan apa? Jiwaku. Tapi pertanyaannya, ketika kita memberikan itu, apakah kita bersandar atau kita berserah? Berpasrah sama Tuhan. Iman membawa kita mampu melihat yang tidak ada pasti menjadi ada. Iman membawa kita mampu melihat bahwa yang tidak ada pasti menjadi ada. Menjadi ada ini dalam konteks bagaimana? Konteks di sini dalam perempuan Sarfat ini adalah tepung dan minyak yang sedikit itu akhirnya menjadi banyak. Menjadi ada sampai mereka dipelihara sampai musim keringnya selesai. Bagaimana dengan kita? Iman membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita. Dan kalau Tuhan memelihara kita dengan banyak cara, Tuhan tidak pernah mengorbankan hidup kita. Amin itu. Ini prinsip yang kedua. Ketika kita taat sama Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita. Dan di dalamnya Tuhan tidak akan pernah sekali-kali mengorbankan hidup kita. Kenapa? Yesus sudah dikorbankan di kayu salib bagi kita. Dan dia jaminan bagi kita. Maka Allah tidak akan pernah mengorbankan kita. Tapi masalahnya adalah, seringkali kita datang sama Tuhan ketika kita punya masalah. Ketika kita datang sama Tuhan ketika kita punya keterbatasan. Kita mau supaya Tuhan bekerja dengan cara kita. Betul? Perempuan ini bisa saja berkata, dia kan bukan orang percaya. Dia kan orang kafir. Dia akan bertanya begini. Bagaimana Tuhan bisa bekerja begitu? Aku enggak punya pengalaman seperti itu. Betul? Aku belum pernah mengalami seperti itu. Aku belum pernah melihat seperti itu. Dan seringkali iman kita gugur di sana. Seringkali iman kita mengukur. Aku beriman kalau rasio saya setuju. Amin itu. Aku beriman kalau aku punya pengalaman. Aku beriman kalau ada orang yang punya pengalaman seperti itu. Aku setuju kalau rasio saya mengukur itu adalah sebuah kebenaran. Tapi ketika rasio saya tidak mengukur itu bukan kebenaran. Pengalaman tidak pernah ada. Maka saya belum tentu melihat itu sebagai tanggapan iman saya. Tapi bukan berarti rasio lepas daripada iman. Tidak. Rasio yang benar dia mendukung iman itu sendiri. Karena rasio yang benar adalah ketundukan kepada kebenaran itu sendiri. Artinya, ukuran segalanya bukan rasio. Ukuran segalanya bukan empirisme atau pengalaman. Tapi ukuran segalanya itu adalah kebenaran firman itu sendiri. Amin itu. Maka di sini, pola mengiring Tuhan. Bukan kalkulator atau kalkulasi. Betul. Dalam ukuran rasio dan pengalaman. Tetapi di sini adalah iman membawa kita taat pada Tuhan. Dan di dalam ketaatan itu kita melihat Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah membingkai Tuhan di dalam cara kita. Jangan pernah membatasi Tuhan dalam cara kita. Karena ketika kita membatasi Tuhan dengan cara kita, maka saya percaya kita akan kecewa dalam hidup ini. Bahkan, kalau dalam rasio kita memahami itu terbatas. Maka itu sungguh-sungguh membatasi diri dalam hukum alam. Sedangkan iman transrasional, maka dia melampaui. Maka ada hamba Tuhan yang berkata begini,
Bahasa Indonesia itu sangat indah, luar biasa. Kenapa? Karena ketika saudara berkata Allah, coba sebutkan Allah. Allah. Mulut terbuka atau tertutup? Terbuka atau tertutup? Allah. Tapi ketika saudara berkata alam, mulut tertutup atau terbuka? Apa? Tertutup. Ini satu ilustrasi yang sangat hebat sekali. Hamba Tuhan ini berkata, ketika kita berbicara Allah, mulut kita terbuka. Ketika kita berbicara alam, maka mulut kita tertutup. Ini berkaitan dengan konsep teologi. Ada yang teologi yang bersifat terbuka ketika kita melihat teologi itu daripada Allah. Tapi ketika kita punya teologi yang bersifat dari bawah, from below, maka di sana kita memiliki teologi yang bersifat tertutup adanya. Ketika kita mengkaitkan pengenalan kita hanya sebatas rasio, maka teologi kita adalah teologi yang tertutup. Maka di sana kita menolak cara Tuhan mengintervensi dunia natural. Maka di sana kita menolak mujizat, kita menolak Tuhan bekerja dengan berbagai cara dalam hidup kita. Tapi ketika kita memakai iman ini bersumber daripada Tuhan, maka di sana kita terbuka dalam iman kita. Karena kita tahu Allah yang supranatural mampu mengintervensi dalam dunia yang natural. Maka di sana potensi mujizat itu ada. Dan potensi Tuhan bekerja melampaui semua tatanan hukum alam itu terjadi. Amin itu. Maka dengan demikian, kita yang terbatas namun beriman, kita harus mempunyai pengharapan lebih daripada orang yang tidak percaya. Amin itu ya. Orang yang tidak percaya hanya bersandar kepada hukum sebab akibat. Tetapi maukah kita melihat iman orang percaya melampaui itu? Kenapa? Karena iman orang percaya melampaui konsep sebab akibat. Contohnya, Lazarus yang sudah mati 4 hari. Seharusnya sudah jadi mayat betulan, betul? Betul? Tetapi ketika Tuhan berteriak kepada dia, panggil dia. Hei Lazarus, keluarlah. Saya bersyukur ketika saya melihat ini, saya bersyukur Tuhan bilang begini, hei Lazarus. Tuhan panggil nama Lazarus. Gak kebayang kalau Tuhan waktu datang kemudian ke kubur dan bilang, keluarlah. Saya percaya bukan hanya Lazarus yang keluar. Semua yang ada di dalam keluar. Betul ya? Termasuk tuyul-tuyul, kuntilanak dan lain sebagainya itu keluar semua. Tapi Tuhan bilang Lazarus keluar. Itu yang namanya intervensi kuasa supranatural ke dalam dunia natural. Kenapa? Karena orang mati itu masih diproses apa enggak? Masih diproses apa enggak? Diproses. Tapi diproses menuju kepada? Kepada kehancuran dan menjadi debu, betul? Tidak mungkin diproses menuju pada kehidupan. Kehidupan bios maksudnya. Bios itu kehidupan jasmani. Karena itu melanggar hukum sebab akibat. Kematian itu menuju kepada kehancuran dan menjadi debu. Karena Alkitab katakan dari debu kau menjadi apa? Kembali kepada debu. Tapi ketika Allah yang melampaui akan dunia natural ini datang, dia mengintervensi dunia natural dengan proses supranatural. Dan dia menyuruh yang sudah mati ini kembali memiliki sebuah kehidupan. Ini yang saya katakan mujizat. Sekali lagi saya katakan, tarikan nafas itu sebenarnya bukan mujizat. Tapi itu providensial. Kita harus membedakan antara mujizat dan providensial. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, kan semuanya bernafas, betul? Nah, mungkin saudara bangun kemudian yang tidak percaya semua tidak bernafas. Tetapi yang tidak percaya belum tentu mengalami mujizat. Maka hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah percaya saja. Ketika saudara taat sama Tuhan, saudara berdiri dalam kebenaran Tuhan, saudara di pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang engkau. Tetapi motivasi kita bukan ikut Tuhan supaya kita mendapatkan itu. Ini penting ya. Jangan sampai kita ikut Tuhan, motivasinya akibatnya. Tidak. Tujuan kita ikut Tuhan adalah memang karena dia Tuhan. Karena dia Allah, dia Raja, saya adalah anak-anaknya. Dan dia adalah pencipta dan saya adalah ciptaan. Maka tugas saya adalah setia sama dia. Tetapi akibat daripada kita yang setia kepada Tuhan, pasti kita adalah anak-anak Allah.
dan Tuhan tidak pernah membuang kita. Tetapi mari kita memahami, cara Tuhan menolong kita tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Amin itu ya. Maka di sana kita bisa terbuka. Nah, orang yang beriman itu terbuka dengan banyak cara yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ya, Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Maka di sana dia tidak akan pernah putus asa, dia tidak akan pernah bimbang, dia tidak akan berkata kue sera-sera. Terserahlah, mau mati ya matilah, mau hidup ya hiduplah. Betul ya? Seperti doa anak kecil itu. Pendeta berdoa untuk itu, kucing itu kan. Pendeta tolong doakan dulu lah kucingku ini. Nah, sakit ini, mau mati ini. Katanya bilang seumuran hidup saya ini baru hari ini orang minta saya doain kucing. Apa pendetanya juga takut dia anak ini kecewa. Dia datang makin kan? Engkau tahu kucing ini lagi sakit dan hampir mati. Kalau Tuhan mau bilang hidup ya hiduplah. Tuhan mau supaya hidup ya hiduplah. Mati ya matilah. Betul? Ini doa pasrah ini. Minggu berikutnya Pak Pendetanya sakit. Anak ini datang kepada Pak Pendetanya. Pak Pendeta boleh aku mau doain Pak Pendeta. Ya tolong doakan ya. Akhirnya dia taruh tangannya di Pak Pendeta dan bilang, Tuhan engkau tahu Pak Pendeta sakit. Kalau mati matilah, kalau hidup hiduplah katanya. Maka hati-hati anak-anak ini kadang mengikuti teladan kita. Jadi di sini iman tidak membawa kita untuk putus asa. Iman itu tidak membawa kita tawar hati. Sejauh mana pergumulanmu, sejauh mana beban hidupmu, bagaimana rumah tanggamu, bagaimana pekerjaanmu, bagaimana studimu. Ingat baik-baik, orang yang beriman tidak berujung kepada keputusasaan. Amin itu. Tidak berujung pada tawar hati. Karena dia tahu Tuhan punya banyak cara untuk menolong dia dalam seluruh kehidupan. Ini poin yang kedua. Yang pertama, keterbatasan pergumulanmu jangan sampai menghambat engkau untuk tidak menjadi berkat. Tetap taat sama Tuhan dan jadi berkat. Yang kedua, terbuka dengan cara Tuhan. Jangan mengikat Tuhan dengan cara konsep berpikir kita dan pengalaman kita. Terbuka dengan cara Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bahkan kadang yang tidak kita pikirkan pun Tuhan bisa pakai itu untuk menolong kita. Elia tidak akan pernah berpikir bahwa janda Sarfat Tuhan pakai, betul? Tetapi itulah cara Tuhan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yang bisa kita lihat dalam konteks ini adalah pergumulan janda Sarfat ini tidak berhenti. Walaupun dia sudah berubah dari pasrah menjadi orang yang beriman. Tapi pergumulannya tidak berubah. Di sini dikatakan tiba-tiba anaknya sakit, perempuannya sakit, anak perempuannya sakit. Ketika anak perempuannya sakit, dia bilang sama Elia. Namanya juga baru mula-mula percaya, betul? Elia, kamu datang ini, apakah kamu datang untuk mau membukakan kesalahan saya dan kau mau naruh beban dan pergumulan buat saya? Sehingga engkau mengakibatkan anak saya sakit dan sudah tidak bernafas. Istilah yang dipakai di situ. Kalau saudara baca, artinya mati. Kamu datang untuk membuka dosa saya dan akhirnya anak saya mati. Dia bisa berkata, di mana kebaikanmu? Di mana kebaikan Allahmu? Aku sudah kasih makan kamu. Tapi kenapa aku sudah kasih makan kamu? Tapi Tuhanmu membiarkan anak saya mati. Sakit dan mati. Banyak orang akan bertanya, menatap Tuhan dan berkata, Tuhan, aku kan sudah melayani kamu habis-habisan, betul ya? Waktu saya sudah kasih, tenaga saya sudah kasih, bahkan kipu bertambah-tambah saya sudah kasih, betul ya? Bahkan biasanya, saya hanya datang hari Minggu beribadah, saya harus latihan hari Sabtu lagi, harus keluarkan lagi dana. Di sini nggak ada, tempat lain itu menggerutu begitu ada. Saya sudah berikan itu. Tapi di mana kasih setia Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan masalah? Kenapa Tuhan izinkan pergumulan? Di mana bukti kasih-Mu Tuhan? Kita mulai berkata Tuhan, kalau aku baik sama Tuhan, seharusnya Tuhan baik sama saya dong, kan? Janda Sarfat ini kan bisa berkata begitu, aku kan udah baik sama nabi-Mu, aku udah taat sama firman-Mu, kenapa engkau gak baik sama saya? Betul, engkau sudah baik. Yang pertama adalah minyak saya dan juga tepung itu gak selesai. Tapi kenapa kau datangkan pergumulan lagi buat saya? Betul. Kenapa aku semakin beriman sama Tuhan? Aku semakin taat sama Tuhan dalam keterbatasanku. Kenapa masalahku gak pernah selesai-selesai? Saya pikir kalimat itu bukan hanya diungkapkan oleh janda Sarfat, tapi kita semua yang duduk di sini. Ya dia sedang melihat saya. Dan dia bisa berkata, Tuhan, masalahku gak selesai-selesai. Tuhan tahu aku ini sudah berjuang habis-habisan buat gerejamu. Aku udah memberikan
Aku udah tak ada yang perpuluhan. Aku udah tak ada persembahan-persembahan yang ada. Bahkan Tuhan tahu aku memberi dari kekurangan studiku, kekurangan pekerjaan rumah tanggaku, aku memberi Tuhan. Tapi kok masalahku tidak pernah selesai. Di mana bukti kasih setiamu? Dan sering kali ini juga menjadi pernyataan-pernyataan kita, bukan? Dan perempuan ini mengungkapkan. Dan di sini kita memahami Tuhan tidak pernah. Amin itu ya. Elia datang dan meminta anak itu. Dan dikatakan berikan anak itu dan dibawa ke kamar. Dan di sanalah perkara Tuhan. Dia sendiri menidurkan anak itu dan dia menyentuh badan anak itu dengan badannya. Dan di sana dikatakan badan anak itu kembali panas. Dan di sana Tuhan mengembalikan. Apa yang terjadi? Ayat 24 berkata. Mari kita baca sama-sama ayat 24. 1, 2, 3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah apa? Benar. Pertanyaan saya adalah, kenapa kalimat ini tidak muncul ketika buli-bulinya tidak pernah berhenti mengeluarkan minyak? Dan kenapa dia tidak mengungkapkan ketika tepungnya tidak pernah berakhir? Kenapa ketika anaknya hidup kembali, baru dia mengenal Elia adalah Nabi Allah. Di sana dia memproklamirkan tentang perkataan Tuhan ketika anaknya bangkit. Kenapa dia tidak mengatakan itu terlebih dahulu? Mari kita melihat. Iman daripada Sarfat, janda Sarfat ini. Mampu melihat pergumulan yang paling besar. Bukanlah masalah pergumulan jasmani. Tetapi pergumulan yang paling besar adalah masalah hidup atau mati. Amin itu. Dan saya mau katakan buat kita. Etika hanya berbicara tentang baik atau jahat. Filsafat hanya berbicara tentang benar atau salah. Tapi agama berbicara tentang hidup atau mati. Amin itu. Maka pergumulan di hadapan Tuhan yang menggetarkan hati daripada janda Sarfat ini adalah pergumulan tentang hidup atau mati. Mengapa? Karena dia punya satu-satunya kepemilikan dalam hidupnya adalah anak perempuannya itu sendiri. Dan dia tidak mau kehilangan daripada anak perempuan itu. Dan tiba-tiba anak itu mati. Ketika anak itu mati, bagi dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan kehidupan daripada anak itu sendiri. Dia tidak lagi berdaya karena kematian adalah sesuatu yang terjadi dan tidak akan mungkin terjadi sebuah kehidupan lagi saat itu secara jasmani. Dan dia katakan sudah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia melakukan akan tugas kenabian dia. Dengan peka terhadap suara Tuhan. Dan dia membawa anak ini. Dari mati menjadi hidup. Amin itu. Dari mati menjadi hidup. Dan di sini. Bagian ini membawa perempuan ini hari demi hari dia punya pengenalan akan Tuhan. Dia semakin mengenal pribadi Elia, tapi dia semakin meyakini akan kuasa. Orang yang mengetahui bahwa Allah tidak pernah terlambat dalam hidupnya, dia tahu bahwa setiap perkataan Tuhan itu mengalir kuasa Allah di sana. Amin itu. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang meyakini bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupnya. Dia meyakini bahwa setiap perkataan Tuhan adalah mengalir kuasa Allah di sana. Maka saya katakan, firman Tuhan itu bukan hanyalah sebuah pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan, maka dia hanya berkuasa meniadakan ketidaktahuan kita. Jadi tidak tahu menjadi tahu, betul? Hanya sebatas itu. Tapi firman itu tidak hanya sebatas pengetahuan. Tapi firman itu di dalamnya ada transformasi. Ada kuasa pembaharuan di sana. Dan itu dibuktikan dengan kisah janda Sarfat. Di mana dari mati menjadi hidup. Itu adalah transformasi. Amin itu. Transformasi. Dan saya percaya setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tujuannya adalah mentransformasi pengenalan kita akan Tuhan. Amin itu. Mentransformasi pengenalan kita dan iman kita kepada Tuhan. Lebih sungguh lagi. Maka kalau tanpa pergumulan. Tanpa masalah. Tanpa akan masalah-masalah hidup. Maka saya percaya kita tidak bisa mengukur sejauh mana pertumbuhan di hidup kita di hadapan Tuhan.
Maka walaupun kita sebagai orang percaya, Tuhan tetap mengizinkan pergumulan dan masalah. Supaya di sana kita boleh sungguh lagi melihat kuasa transformasi Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat. Seringkali ketika orang punya masalah, ketika orang punya pergumulan, yang mau didapatkan apa? Solusi. Tapi dia lupa. Kadang dia bertanya, apakah ketika saya dapat masalah ini, saya dapat solusi ini, kira-kira saya bertumbuh dalam Tuhan apa enggak? Kadang-kadang kita enggak mikir sampai di situ, betul? Yang penting kalau sudah solusi ya selesai, betul ya? Yang penting saya aman, karena kecenderungan kita harus survive. Yang penting saya aman, dari semua kejadian ini selesai. Tapi saya tidak peduli, kira-kira saya ditransformasi hidup atau tidak. Saya mau katakan buat kita, dalam satu diskusi, seorang hamba Tuhan, dia punya doktornya 2. Dia bertanya kepada kami, termasuk saya, dan berkata begini, kira-kira Tuhan lebih mengutamakan hasil atau proses? Proses atau hasil? Betul. Seringkali mata kita hanya memandang kepada hasil, betul? Mata kita tidak akan peduli dengan proses. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Tuhan lebih mengutamakan proses daripada hasil. Karena kalau Tuhan mengutamakan hasil, bim salah bim bisa jadi, betul? Tapi Tuhan tidak mengutamakan itu. Yang Tuhan mengutamakan itu adalah proses. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Tuhan mengutamakan proses daripada hasil? Kenapa Tuhan mengutamakan proses daripada hasil? Karena kita memahami, ketika kita dicipta dan ketika kita jatuh dalam dosa, tujuan kita adalah satu, ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita semakin serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Apa itu? Itu bicara tentang apa? Karakter hidup. Maka kalau saudara dan saya bicara tentang kebenaran dalam konsep aletheia, kebenaran yang tidak pernah berubah dan terus menerus memiliki kuasa untuk mengubahkan, kebenaran itu akan berkaitan dengan karakter kita. Maka hari demi hari setiap firman Tuhan yang kita percaya sebagai kebenaran aletheia itu akan mengkoneksi kepada karakter kita. Dan di sana karakter kita semakin dikuduskan, semakin diperbarui, semakin diperbarui, semakin diperbarui. Baru di sana orang berkata, ternyata kamu bukan seperti yang dulu lagi. Amin itu ya? Betul? Kenapa? Dan kita juga berkata, aku bukan seperti yang dulu. Kenapa? Karena perubahan proses. Dan itu melalui proses dalam hidup kita. Hanya masalahnya kita nggak mau diproses. Tapi kita mau murni. Ini masalahnya kan? Kita nggak mau diproses tapi kita mau murni. Kita nggak mau diproses tapi kita mau berkualitas. Kita tidak mau diproses tapi kita mau supaya punya pengaruh. Orang tidak akan pernah punya pengaruh dan kualitas dan lain sebagainya kalau tidak diproses. Amin itu ya. Ada yang berkata, Pak Pendeta kok tambah hari pergumulan saya tambah berat. Saya katakan itu berarti kamu naik tingkat. Karena enggak mungkin kau kelas 6, ujiannya kelas 1. Betul ya? Amin itu ya. Karena disitulah proses pengudusan yang Tuhan berikan. Tuhan memproses janda ini sampai pada satu titik di mana dia mempercayai kuasa firman Tuhan yang begitu dahsyat. Karena dari mati menjadi hidup. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat bekerja dalam hidup kita. Tapi terlambat di sini bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Di mana dia tidak pernah terlambat. Maka di sana mengajarkan kita untuk kita diproses dalam pengenalan kita yang lebih lanjut. Maka hari ini kita belajar 3 hal penting. Jangan sampai pergumulan dan keterbatasanmu membuat engkau tidak taat sama Tuhan dan tidak menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, jangan sampai dalam pergumulanmu engkau membatasi Tuhan dengan caramu, dengan strategimu. Maka ada seorang hamba Tuhan berkata begini, ketika engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, siapa yang ada pertama dalam otakmu dan dalam pikiranmu? Tepat apa enggak? Ketika engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, orang pertama yang ada dalam pikiranmu itu adalah juru selamatmu. Maka pertanyaannya, saya sebagai orang yang beriman, saya sebagai orang yang percaya sama Tuhan, ketika saya punya masalah dan pergumulan, yang pertama dalam pikiran saya adalah Tuhan apa tidak? Kalau dalam pikiran saya yang ketika saya punya masalah yang saya pikirkan bersama, berarti konglomerat ini. Bukan konglomerat ini, betul. Yang saya pikirkan yang ini. Saya pikirkan papa mama saya. Kalau saya punya masalah, langsung angkat telepon. Pak tolong dong, kirim dong. Sebentar 1 jam kita telepon. Udah kirim belum? Kirim belum? Oh belum nak. Kita mulai apa? Panas 7 keliling dan lain sebagainya. Di sini nggak ada tempat lain. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat yang kedua. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita dan dia tidak pernah.
Yang ketiga, setiap karya Tuhan untuk menolong kita tidak hanya sebatas memberikan solusi buat kita, tapi dia memberikan transformasi pengenalan kita akan Tuhan. Amin itu ya. Itu yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Maka setiap peristiwa dalam hidup kita itu tidak akan pernah sia-sia, karena itu akan membawa kemajuan demi kemajuan. Maka pengalaman bersama dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu kan bicara dua hal. Pengenalan melalui firman Tuhan kepada Tuhan. Tapi yang kedua adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Maka di dalam relasi pribadi pada Tuhan lah, di sana kita semakin diperbarui sesuai dengan karakter Kristus. Dan Tuhan menolong kita. Tujuan utama bukan hanya solusi, tapi tujuan utamanya kita semakin bersandar sama Dia dan semakin serupa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan boleh sungguh lagi membawa kita semakin bertumbuh dalam hidup. Mari kita tunduk kepala kita.